Shalom saudara KONI Provinsi Papua Pegunungan membuka kantor sementara serta melaunching website sebagai pusat data atletik di Provinsi Papua Pegunungan. Acara ini dilaksanakan pada 27 Maret 2026 Jalan Hom Hom Pike, Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan. Dalam acara tersebut dihadiri Gubernur dan seluruh Prokopimda 8 Kabupaten dan juga Bupati 8 Kabupaten. Dr. H.C. John Tabo SC MBA sebagai Ketua Umum KONI Papua Pegunungan dalam pidatonya menyatakan, jadi mari kita percaya diri memulai dengan dasar firman Tuhan yang tadi disampaikan hamba Tuhan itu menjadi dasar kita. Karena Papua Pegunungan ini kita bisa maju, saya bisa jadi gubernur ini hanya karena Injil. Bukan karena siapa-siapa. Kalau Injil tidak masuk negeri ini, kita tetap seperti zaman kuno. Iya toh? Apakah kita pernah membayangkan bermimpi seperti hari ini ada di provinsi ini? Saya kira tidak ada. Ini semua karena pertolongan Tuhan, karena penginjil-penginjil bawa kabar baik. Kita keluar dari kengkungan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sekarang kita sudah diberi kesempatan yang luar biasa oleh negara dan amanat dari masyarakat yang sekarang kami sudah menjadi provinsi tersendiri. Oleh karena itu kita kembali kepada jati diri kita orang gunung, ya, budaya kita orang gunung. Tidak mungkin kita mau mengaku saya adalah orang Ambon, saya adalah orang yang dari luar, padahal kami ini orang gunung, ya. Jadi kita mau angkat harkat dan martabat diri kita itu dari jati diri kita itu, karakter kita sendiri orang gunung. Ya, seperti saya selalu bilang, kita orang gunung itu suka naik gunung. Jadi orang gunung itu tidak pernah mau turun gunung. Mau naik terus, berarti mau jadi pemimpin semua, betulkah tidak? Iya, tidak ada yang bilang itu mau jadi anggota, nggak ada. Jadi mau jadi pemimpin, jadi naik gunung itu naik terus. Ya, begitu. Siapa yang melangkah terlambat? Karena kita keluar dari, ya, saya sudah umur 12 tahun, sudah keluar dari Tolikara, pergi rantau di Jayapura. Ya, untuk cari ilmu. Baru ini kami sudah mendapat satu kehormatan yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Mari kita sama-sama mau meletakkan legasi awal, ya, pola dasar pembangunan yang tadi firman Tuhan sampaikan itu untuk kita meletakkan sama-sama dengan segala kekurangan kita, ya, dengan rancangan master plan yang kita letakkan dari awal, adat, agama dan pemerintah itu. 3 pilar itu akan menjawab, kita merancang ini akan terjawab pada saat 10-20 tahun akan datang ke depan. Jadi kalau dari awal kita sudah salah letakkan legasi, fondasi yang tadi yang Pak Pendeta sampaikan itu, landasan yang salah, semua akan ke depan itu akan salah. Ya. Kalau kita sudah letakkan kerangka yang dari awal bagus, mereka akan ikuti kerangka itu sampai terwujudnya kemajuan yang sesuai dengan kita inginkan. Karena daerah kita gunung ini tidak bisa kita membangun dengan budaya orang lain. Harus kita bangun dan kita punya budaya sendiri. Ya. Jadi Tuhan bilang orang terbelakang itu akan terkemuka. Dan orang terkemuka itu akan terbelakang. Itu sekarang lah tanda-tanda akhir zaman itu. Sudah mulai itu. Sudah mulai informasi-informasi. Ya, karena itu mari kita sama-sama satukan barisan. Satukan, ya, seperti firman Tuhan tadi sampaikan. Kita rapatkan barisan. Sepikir, seia, sekata untuk kita membawa Provinsi Papua Pegunungan ini, wilayah Lapago ini menjadi contoh yang baik di masa publik. Ya, itu yang mungkin dapat saya sedikit sampaikan, dan saya harap supaya selaku Ketua Umum KONI Provinsi Papua, kerjasama yang harus kita bangun dari untuk KONI Kabupaten ini ada yang sudah terbentuk belum ya? Ya, kita akan bentuk, saya harap supaya para bupati atau wakil bupati tolong salah satu jadi ketua KONI kabupaten, bagi-bagi
Jadi yang ada juga pengurus cabur-cabur, kalau sudah di ketua pengurus di cabur ya mungkin di KONI ya serahkan yang belum. Kalau misalnya contoh, bupatinya ada ketua cabur, berarti wakil bupati harus jadi ketua KONI. Karena kita mau letakkan legasi ini dengan baik, karena ini menyangkut organisasi ini menyangkut juga budget. Jadi nanti sudah kerangka ini kita letakkan dengan baik ke depan, baru kita akan serahkan ke adik-adik generasi muda seterusnya. Jadi awal ini karena kita membuka kebun yang baru ini betul-betul kakak-kakak harus pegang ini untuk kita beri contoh, kita bimbing, ya kita didik supaya mereka belajar dan mereka mengikuti. Ya, tidak mungkin adik itu mau mengaku kakak, tidak mungkin toh. Bagaimana? Betulkah tidak? Adik tetap adik, kakak tetap kakak. Jadi kakak punya jalan seperti apa yang tidak baik, adik tidak boleh ikut. Tapi kakak jalan baik, arahkan baik, didik baik, berarti adik harus ikut itu. Supaya tercapai tujuan kehidupan ke depan itu seperti apa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit, ya sifatnya mengingatkan kita sama-sama. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Manusia itu tidak ada yang lebih sempurna. Semua kita manusia punya kekurangan. Yang lebih sempurna itu hanya Yesus. Karena itu apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Hari ini begitu kita dengar firman Tuhan. Tadi saya bilang sama Pak Ketua Majelis. Nathan, ini bukan hujan, ini berkat. Hujan berkat. Sedikit lagi ini berhenti. Betul berhenti juga. Karena dengan iman kita bicara. Dan terima kasih Pak Pendeta sudah doakan. Sudah khotbah. Nah itu tanda-tanda. Bagaimana tanda-tanda tantangan yang kita akan hadapi. Jangan tantangan itu kita menyerah. Ya. Itu hujan juga itu sebuah tantangan juga. Tapi dengan iman Tuhan, hujan itu berhenti. Kita ada sebut nama Tuhan di sini ini. Tuhan pasti akan benar. Karena Tuhan Maha tahu. Karena sedikit pun dia tidak pernah tutup mata. Ya. Ada orang yang di dalam firman Tuhan itu bicara hebat, tapi kadang tidak sadar seperti Pak Pendeta bilang tadi. Ya. Dalam firman Tuhan itu bilang apa? Berilah makan kepada mereka yang bekerja. Di sini jati diri kita, kita punya kantor sementara di sini. Ya berdoa saja, kalau Tuhan kasih kita umur panjang lagi, tahun depan nanti kita bangun kantor sendiri. Ya. Nanti Kepala Dinas Pemuda Olahraga tolong masukkan dalam perencanaan. Rencana membangun stadion itu, tanah yang di daerah yang mana yang Bapak bilang 3 hektar itu, coba bangun komunikasi lagi, mungkin cari lagi tambahan di situ supaya kita bangun kantor KONI dekat dengan fasilitas olahraga supaya mudah kita membangun komunikasi dengan baik, koordinasi dengan baik, ya. Jadi semua kegiatan jalan. Kami ini hanya sebagai penuntun jalan. Adik-adik masing-masing punya kelebihan, menyesuaikan dengan tupoksi yang sudah terbagi di dalam kepengurusan. Dan kemudian yang kedua, yang berikut adalah nah, kepengurusan ini ya belum sempurna juga. Jadi kita akan revisi lagi. Ya, supaya intelektual berpikiran baik semua, tokoh-tokoh ada berapa yang kita belum rampung, mungkin kita tampung semua. Supaya selalu berdiskusi di sini. Nah, ketemu bicara tentang olahraga, tidak bisa bicara di jalan-jalan. Itu di lokasinya di sini, nah, baru pelaksanaan diatur, program diatur, ya. Baru melaporkan kepada pemerintah dan pemerintah tuangkan di dalam perencanaan program itu dan kita sama-sama menyesuaikan kondisi. Ya sekarang kondisi kita efisiensi anggaran dari pusat sampai daerah ini memang kita mengalami kesulitan, tetapi Tuhan bilang jangan merasa kekurangan atau berkurang, tapi selalu kita harus mengucap syukur biar Tuhan selalu akan memberi kelegaan. Karena Tuhan bilang apa lagi? Yang lesi dan lesu, marilah yang lesi dan lesu untuk Tuhan akan
memberi kita kelegaan. Jadi mungkin itu tadi Pak Pendeta Otbah, terima kasih banyak sudah memberkati kita yang hari ini kita hadir. Dan hari ini kita sama-sama membuka kantor sementara ini mulai dari hari ini. Silakan KONI beraktivitas, kepengurusan KONI semua, pengurus beraktivitas di sini dan setiap kabupaten datang ingin berkoordinasi di kantor ini. Ya, tidak harus ketemu di kantor tempat kerja, tapi kita berorganisasi, kita belajar organisasi yang baik. Di situ tempat kumpulnya orang-orang pintar-pintar yang akan menuju jadi pemimpin. Ya, karena dulu kita masih sekolah ini kita ya mulai dari sekolah itu mulai organisasi OSIS, terus kepemudaan di luar dari sekolah, KNPI, ya, AMPI dulu itu kita aktif sekali. Nah sekarang ini mungkin karena media sosial ini sudah cukup canggih, jadi anak-anak sekarang saya lihat tidak mau berorganisasi. Sekarang kita belajar, organisasi itu melahirkan, mempersiapkan pemimpin untuk jadi pemimpin yang baik ke depan karena punya pengalaman. Bagaimana berdiskusi yang baik, ya. Dari situ akan lahir pemimpin-pemimpin. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Ketua Umum KONI Provinsi Papua Pegunungan sekaligus sebagai Gubernur dengan resmi saya membuka kantor sementara KONI di Provinsi Papua Pegunungan ini dan sekaligus saya meluncing website. Semua informasi tentang olahraga, tentang KONI semua akan lihat di website kita, website KONI Provinsi Papua Pegunungan. Mana ada TV tidak? Oh langsung di sana. Oh ya. Berarti saya resmi buka dulu ya. Dengan demikian dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini saya resmi membuka kantor KONI dan sekaligus kami meluncing website KONI Provinsi Papua Pegunungan. Tuhan Yesus memberkati. Wah. Kepada Bapak Ketua Umum kami ucapkan terima kasih dan berkenan Bapak untuk bisa menuju ke titik